Ya sulit juga Pak dengan ada liga panjang kayak begini. Setuju. Jadi emang harus adaptasi juga ya. Apalagi kita melihat bagaimana banyaknya perubahan yang sempat terjadi. Apalagi dari segi drafting yang sekarang udah mulai muncul banyak nih kayak dari Slapovius yang jadi superstar. Ya, Terus Atlas juga di romer. oke. Jadi ya kita expect-nya yang bener-bener hero-hero unik yang sesuai dengan kondisionalnya aja. What's your command? Oke. 14. Tapi sudah terdengar ya di map Broken Wall yang akan kita mainkan di game yang pertama. Dua hero Wah. sudah di-ban. Fanny Arlot Arlot. hilang. Langsung Fanny Arlot, gak pakai lama. Pagi-pagi langsung kena. Respect Ben ya. Wow, Sushin juga. Bannya cepet banget sih. Ini merupakan flexible hero yang sempat kita mention tadi. Soal Mueza mainin juga. Soal Okta juga dia dengan Sky Pierce yang luar biasa. Jadi kayaknya Alterigo ingin mengunci beberapa role dengan spesifik. Sehingga nge-trade dengan adanya Guinevere sekarang. First pick kah? Freya Freya. ternyata. Di Ini trade. masih belum tahu atau udah pasti XP nih? Ini masih fleksibel sih. Flexin dulu ya. Masih flex dulu. Karena kemarin juga kita lihat kan ada beberapa yang muncul di area gold lane juga. Guinevere dan Valentina. Valentina 3 pick atas ya. Ini udah secara nggak langsung ngedinain Sora juga. Jadi kalaupun nanti Dewa ingin mengambil Sora untuk Kin, itu bakal jadi bumerang. Dan bisa dimainkan Valentinanya ke Nino sebagai EXP lane. Tapi kalau Sora pun kayaknya di bawah deh, Be. Nggak dua atas. Jadi bener-bener di akhir nanti. Setelah kelihatan juga gitu kan Guinevere mungkin ke arah mana. Suyo dan juga Cetian. Kembali ya. Combo Cetiannya memang masuk ya untuk Dewa ya. Ya. Opsinya juga jadi banyak ya. Karena ada map vision. Juga kalau kita ngomongin soal Celestial Robe, itu juga lumayan bisa menghindari bagaimana ganking dari Guinevere. Dan Valentina ini sih, kalau misalkan dia ambil Fury of the Phoenix, ultimate-nya emang bagus, tapi cooldown-nya lama banget. Itu tuh. Biasa sering kan biasanya udah ada combo Alice Cetian. Lawannya pakai Valentina gitu kan biar dia ambil lagi buat counter setup. Cuman cooldownnya memang yang akan jadi masalah. Dan gue ngerasa ya dari pasifnya Cetian sendiri, ini enak waktu team fight, bener yang kayak KB bilang. Nanti gold lane-nya, siapapun lah, core-nya, itu tinggal berdiri aja di sebelah Cetian. Iya. Dan dia aman dari Guinevere, seenggaknya sekali lah. Habis lompat kedorong. Itu ngeselin banget sih. Nyebelin tuh ya. Oh tapi ternyata Valentinanya adalah foreshadowing ya. Agar Dewa tidak mengambil bagaimana adanya Stormbind dan juga Heaven's Wrath dari Sora. Oke, Sora di pick 3. Guinevere masih belum ketahuan kemana. Yasuke bisa, Alec juga bisa. Walaupun gue ngeliat untuk alter ego banyak kan di Yasuke ya. Kebanyakan dia Yasuke. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Valentina pick ini yang udah langsung dimunculkan, ditaruh di area mid. Ini juga sebenarnya kayaknya mau ngejawab untuk gerakan-gerakan ganking di awal dari Suyo. Ya, Karena ya. Valentina seenggaknya punya dash ability untuk escape, jadi dia tetap berada di tempat yang aman. Fasenya ya. Waduh kenapa? Waduh ada Khalid di band kan? Iya kali. Oh, iya. Khalid di band memang. Waduh. Waduh bahaya banget. Di season ini by the way buat Alec dia belum pegang untuk Guinevere-nya. Sementara untuk Yasuke 2 kali pick 50%. Oke, berarti kemungkinan besar masih di Yasuke ya. Ya. Herit band. Gue sekarang lihat Herit biasanya udah naik ke atas picknya. Di 3 atas. Tapi di match ini belum nih. Mereka masih belum mau munculin Herit juga. Satu band lagi apa? Hilda kan? Hilda kayaknya Dewa yang bakal ban gak sih? Oh takut dipakai alter ego Alec, ya? iya. Alec kan superior banget dengan Hilda. Dia bisa nge-trigger juga untuk Celestial Robe-nya yang dimiliki sama Cetian. Alice, Iya betul. good ban juga di sini karena Dewa sering banget menggunakan combo Alice dan juga Cetian. Jaga-jaga ya. Alice Setian itu emang udah pasti auto CC dan lama. Ngeselin banget. Ngeselin banget. Itu kan chain CC-nya kalau emang bener-bener timingnya pas ya. Semuanya bener-bener kayak masuk. Iya kayak sebenarnya easy to use gitu kan. Cuma mematikan sekali. Sementara untuk band yang terakhir. Masih di gold lane kah? Marksman. Marksman ya. Kalau kita ngomongin Marksman, possible kah untuk munculin salah satu Marksman yang sering dibawakan sama RV juga seperti opsi dia? Atau Granger? Oh, romernya ternyata. Romernya. Oke. Romernya yang langsung ditutup. Tapi sebenarnya Alex sendiri dan penggunaan cowok juga nggak yang terlalu gimana-gimana banget gitu loh. Sebenarnya tergantung sama mid-nya. Karena Cho itu kan pasti ada follow up gitu kan. Iya. Glue. Wow, ini Glue pilihan romer. yang bahaya sih sebenarnya. Screening juga kan ini hero. Wah ini kayak nge-force juga gak sih buat Dewanya ambil Moskov buat sekarang? Karena belum ada yang benar-benar ngejawab. Marksman pakai Purify juga.
Dia bisa memberikan Spear of Mystery untuk Glue. Kayak Moskov sama satu hero Badet deh. Hylos gitu atau Hylos, Gatot ya. ya. Hylos Gatot sih. Untuk bisa menghindari ganking juga kan. Iya, Dari hero- Guinevere. Revitalize juga kan, enak juga di awal. Ya, Alter Ego udah nunjukin 4 hero yang super strong di depan. Sehingga Hylos langsung diamankan untuk secure semua damage yang ada dan Moskov. Sebagai last pick yang tadi kita mention bahwa jawaban dari Glue juga. Sesuai ya. Hylos dan juga Moskov. So last pick. Ini harus cari lagi nih. Last pick hero gold lane yang harus bakal jadi position pertama. Wah, Harus bisa carry. opsi dia Sky Pierce. Or Aku Cloud. ngeliat banyak banget sih optionnya. Cloud juga bisa buat Cetian. Tapi kalau misalkan bawa opsi dia, Hand of Bone-nya lumayan bisa buat menangkal Freya. Granger gimana Be? Granger juga oke. Main sama Gwyn? Main sama Gwyn, sama Glue, main pick off, banyak banget optionnya. Main early game juga kan jatuhnya. Cocok dengan playstyle dari Alter Ego yang maunya agresif dan early game. Oke. Penentuan nih. Arvi. Kemana hero-nya? Karena ini pasti carry-nya. Guinevere masih gak bisa disebut carry lah. Biasanya build-nya kan karena hybrid juga. Obsidia. Opsi dia. Oke, untuk matchup Freya juga lumayan enak ya. Matchup Freya, matchup Suyo juga. Ketika Hand of Bone-nya kena, itu udah pasti bakal jadi dead end. Terutama untuk hero-hero yang punya dash ability. Oke, dari draft. Kelihatannya kemana nih untuk KB? Kalau draft ya, kayaknya aku malah merasa Alter Ego lebih strong. Lebih proper. Komposisinya lebih proper buat early sampai mid game. 40? Saya Dewa deh. Dewa. Dewa. Oke, tergantung nanti ya. Sebenarnya kalau dilihat kompleks, dua-duanya kompleks sih. Sisinya Kompleks ada, damage-nya cukup. Semuanya tergantung eksekusi nanti dari player seperti apa. Yep. Dan itu ya deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan sesaat lagi, minggu berdarah di hari yang kedua. Akan segera kita mulai. Entah siapa lagi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja EPL Arena. Mana Suaraja? Let's go to Land of Down. Ini bisa jadi tiket playoff yang sold out berarti ya. Wah, sold out kedua ya berarti ya. Iya. Kita udah, kalau tiket buat penonton saya nggak dapat lagi gimana ya. Udah sold out, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Sama. Tapi ya untuk agresif di awal, kita tahu Hylos lah. Hero Revitalize itu nggak bakal takut untuk masuk jungle. Iya. Pakai Kalau- Revitalize di awal buat lane. Kalau pakai Revitalize tapi takut gimana? Biasanya sih seenggaknya vision lah. Tapi kalau memang komit masuk, tergantung. Hero-nya kan beda lagi kan. Ya, apalagi buat Lito ya. Di area sungai, bakal coba buat di-secure apalagi dengan adanya Hylos, Revitalize yang belum ke-trigger bahkan sampai sekarang. Oh, dia coba kontes sepertinya. Tapi emang enak banget adu retri dimakan. Oke. Ada Revitalize yang memang sudah di-power up kali ini. Buset Dolin, cukup agresif sementara sekarang. Hey. Mereka semua sudah mulai maju. Alek menjadi orang terdepan dan berhasil first blood. Menjadi milik dari Alter Ego dan wow. 2 poin kill. Yasuke mendapatkan 1 poin kill pula. Tuh dia Flicker agresif, Hijume dan juga Alek. Ini dynamic duo yang sempat tadi kita bilang kan, runner up season kemarin bro. Ini kelihatan banget memang dari agresivitas mereka dan damage on point. Sayang banget Dolin belum level 3. Makanya dia tadi masuk ke jungle agak keragu. Oke lah untuk di awal 800 gold, keuntungan Alter Ego ini terlihat sangat-sangat nyata. Apalagi dari segi emblem. Fighter emblem. Fighter Emblem ya. Pasti bakal lebih superior nih untuk kedua marksman-nya nanti. Yang akan saling beradu lasit juga. Tapi cukup chaos di early game tadi. Bagaimana Dewa yang terlalu dive. Terkena damage penalty ya tentunya. Ketika dive terlalu dalam untuk ke area jungle dari Alter Ego. Makanya mereka langsung unggul 500 gold. Ini bakal jadi good start untuk Alter Ego ketika mereka akan coba buat ambil objektif. Dan mereka akan mencoba untuk bisa membalas. Berhasil sepertinya dan itu adalah Yasuke. Wow, Dewa mendadak memberikan sebuah pergerakan begitu luar biasa. Set up langsung. Hero Oke, dan Phoenix. sekarang akan seperti apa lagi? Fury of the Phoenix dan Dibalas. seperti yang sudah langsung terlihat bahkan untuk sekarang. Ninonya mengejar tadi sampai ke belakang. Dolin mencoba untuk bisa masuk dan akan menjadi milik siapa dari turtle tersebut. Menjadi milik dari Dolin. Dan plus Nino yang menjadi korban. Wow, cair. Sedikit maksa tadi BL Terigo. Tapi kalau ngomongin maksa ya, mungkin timing sih. Karena udah keluar Fury of the Phoenix, udah keluar Shifting Skies. Mungkin sayang banget kalau saat ini nggak di-commit, tapi ada Spear of Destruction. Untungnya miss the shot. Nyaris ya. Nyaris. Dan di arah bawah lagi rotasi. Yep. Itu dia Spartan Migration. Cukup Bahkan kah? tadi terlihat ada final requirement. Hey! Cukup? Salah kill from Yasuke. Oke dia retri ungu ya. Makanya tadi ada damage tambahan juga. Ya. Bloody Retribution. Dan kalau kita melihat bagaimana Wah.
banyaknya talent prediction yang tadi mungkin udah kelihatan di early game, Alter Ego pegang kendali. Sekarang berubah total alurnya, Lim. Loh, Papulung Sendirian banget ini. alter ego. Sendirian. Loh, diomelin Kode Elwin biarin. Biarin diomelin Kode Elwin. Biarin. Akan kulawan dunia. Kok ampun kok. Oke, tapi ngelihat dari alter ego juga pergerakan awalnya ternyata bisa diredam ya. Di kontes turtle. Iya, Satu karena hal tadi yang kan positif, B. Level 4 langsung setup. ada flicker juga yang keluar kan dari Nino tadi. Kayak dia bener-bener komit mau nangkep Dolin, tapi ternyata Dolinnya masih bisa kabur dengan Evil Quiller. Lalu ada Blade Surge. Dan tadi pas banget retribution-nya, karena dia pegangin turtle-nya kan, gak di reset. Iya. Itu yang ngebuat keuntungan yang tadi Pulung bilang juga kan, cair. Cair langsung. Cair lah Pak. Golden Staff. Item pertama tanpa sepatu langsung pokoknya. Ya klasik ya untuk Freya ya. Main attack speed pokoknya, kasih pressure. Terutama buat yang ada di area depan. Apalagi kalau mungkin nanti targetnya langsung kayak tadi kan, Yasuke. Langsung di burst. Iya, Itu kabur bener-bener- salah. Iya bad timing banget, kabur salah dengan Spectral Migration. Karena masih bisa dikejar sama Valkyrie juga. Jadi ya pasti bakal jadi dead end, apalagi dengan adanya Vengeance. Kalaupun nanti ketangkep dengan adanya Spectral Migration Valkyrie Quayem, dia bakal memberikan damage reduction di sana. Oke, hati-hati dengan combo Nino X Yasuke ya. Karena itu bisa langsung diangkat ke Triquayam. Dan untuk turtle udah dibuka, visionnya udah dicari. Tapi sepertinya kan ada pick off terlebih dahulu nih. Oke. Hanya sedikit perbedaan dari networknya. Sementara sekarang Mueza menjadi rekan dari Turtle ya. Diajak ngobrol dulu itu. Di set upin dulu, ditarikin dulu. Tapi tengahnya akan jalan duluan. Harusnya Alter Ego masih bisa untuk kontes ini. Ya bahkan bisa di reset juga sih sama Dewa, itu dia. Mereka akan memilih untuk memanggil Oktanya terlebih dahulu agar join team fight. Oh, Arfi. Yap, dan sekarang Arfi sudah join ke dalam pertempuran. Beberapa player sudah mulai berkumpul. Terlihat di situ tadi ada Close Pathway. Sudah dikeluarkan pula Pin of the Phoenix. Menjadi milik siapa sementara sekarang Maybe. Mendadak mengantarkan damage begitu mengerikan. Dan sekarang Mueza masih berdiri tegak, berdiri kokoh untuk bisa mengusir karena beberapa player dan juga coba lihat pergerakan Kin. Tantrum Freya yang dia milikin. Wow, ini kerugian lagi ya pastinya untuk Alter Ego. Commit team fight dari Dewa. Ternyata bisa membuahkan hasil yang positif lagi. Lagi-lagi ya, keuntungan beralih ke Dewa. Walaupun early game-nya udah dipegang sama Alter Ego, 2 kill nggak cukup ternyata. Turtle kedua pun dipegang sama Dewa, plus maybe join team fight, dapetin kill participation. Bahkan dapetin last hit dari killnya. Itu pasti bakal jadi lumayan buat Moskovnya di early game. Mempermudah Swift Trinity juga. Apalagi 1v1. Wins. Nancep dikit. aman sih. Masih kuat ya untuk RV juga. Match-up-nya sama, cuma tukeran lane aja. Item pertama udah mulai jadi nih, concentrate untuk Yasuke. Glowing juga udah ada. Mungkin tadi teamfight karena belum jadi glowing kali ya Be ya, jadi agak susah. Belum. Dan mungkin kalau kita ngomongin Yasuke, biasanya dia bakal ke arah winter. Jadi kalau seandainya di target next-nya, dia masih bisa memberikan efek freeze selama beberapa detik dan masih bisa survive. Karena kalau tadi ya kita ngelihat visionnya di Yasuke itu semua orang komit ke Yasuke. SOD-nya lah, bahkan law and order-nya aja single targetnya Mueza itu ke Yasuke. Dan gue ngeliat yang ngejar belakangnya itu jadi kurang efektif. Jadi kurang efektif. Doli ini bebas tetap sebenarnya. Ya udah buka Glorious Pathway juga kan dari Hijume. Yang emang niatnya untuk ngebonyokin depan. Memperlambat juga gerakan dari Dolin. Dan ternyata nggak bisa komit ke Turtle karena emang balik lagi targetnya dari Alter Ego adalah nge-react. Apapun yang dilakukan sama Dewa tadinya ketika emang udah dibuka inisiasi. Nah, jadi ya harus jadi catatan ya. Apalagi dari tadi Nino nih masih belum kelihatan kombinasi. Masih Ini main loh. Thunder. Ini Kin Tantrum ini loh. Coba gimana? Marah terus. Dimakan. Oke, dan ada sebuah gebrakan dilakukan oleh Alter Ego dan harusnya mereka berhasil melakukan 1 point kill. Vengeance pun gak kuat tadi. Udah dinyalain. Dan memang pick off seperti ini yang Alter Ego butuhkan. Ya apalagi sama ada Fear of the Phoenix juga ya. Biar damage-nya cukup, biar nggak tiba-tiba keluar dengan Valkyrie. Dan ini timing yang bagus banget untuk mendapatkan Kin bagi Alter Ego. Karena mereka bisa langsung setup di turtle-nya. PDK, mereka menang jumlah sih memang. Ya. Tapi untuk kontes gue ngeliat Dewa masih possible. 4 lawan 5. Oke, 4 player sudah standby, Kin sudah siap untuk bisa bergabung ke dalam pertempuran. Akankah 4 player dimiliki oleh Dewa? Mereka terusir Glorious Pathway, udah langsung dikeluarkan pula. Film Misteri belum terlihat, sementara tadi habis Wong udah dikeluarkan pula. Dan untuk sekarang coba lihat, ada final require, Muezanya pula semakin dan cepat. Tapi 4 player lain yang dimiliki oleh Dewa, mereka berusaha untuk bisa mertahan dan juga memberikan perlawanan. Sementara Hana tadi udah dikeluarkan pula. Maybe-nya berhasil selamat. Alek mencoba untuk bisa mengejar, tapi double kill didapatkan oleh Dolin, bahkan Spear of Destruction. Dan Dolin masih ingin lebih. Ada panah yang bersiap untuk bisa dilepaskan begitu saja. Real berdarah. Karena dari keduanya ada korban. Tapi lagi-lagi Alek tadi. Itu spread-spreadnya kena 3 orang loh, pas banget.
Belum lagi dengan follow up damage tadi Dolin pun sempat perform karena dia ngambil belakangnya juga. Dan invade jungle. Oke, bisakah Oh, dia baby. juga kabur dan Bansis selamat tapi tidak untuk waktu yang lama. Digerebek langsung. Ya, invade yang terlalu dalam ya. Cukup merugikan bagi Alter Ego karena mereka tadi udah dapetin turtle, udah dapetin trade kill juga. Tapi sekarang goldnya bakal ketarik karena adanya individual kill di bagian top lane. Yasuke yang nggak punya backup karena emang teman-temannya lagi fokus untuk recover di bagian bawah. Buset dah. Defensif. Oke, Cabut ya. Ijume harus mundur. Sementara sekarang pertempuran akan terjadi di area mid. Terlihat beberapa player sudah mulai bergerak. Sementara Kinnya masuk lagi dengan jiwa tantrum yang dia miliki. Akan seperti apa lagi? Kinnya masih berhasil selamat dengan Fencer diaktifkan. Ninonya pun langsung down. Sementara coba lihat Jolin. Semuanya disabet. Rumput kali disabet. Semua langsung dipukul tadi front to back yang berhasil Dewa. Mereka pegang keuntungan 1000 lebih. Symphony of Dewa Teamfight selalu jadi jalur mereka untuk bisa memenangkan bagaimana gold dan juga level. 8-6 kill. Turret didapatkan sedikit demi sedikit. Dan bahkan udah mulai kebuka dari window-nya juga untuk Dewa. 2000 gold dipegang Lim. Semenjak Yasuke tadi take down di area purple buff milik Dewa. Dan Skypiercer-nya Arvi ini jadi sesuatu yang buruk sebenarnya untuk Alter Ego. Karena ya selain memang ngebuang gold, gak ada stack-nya juga gitu kan. Ya, harus share stack dulu ya. Untuk bisa memecahkan bagaimana lethality bagi Arvi. Memang harus nungguin 1 kill atau 2 kill terlebih dahulu. Dari efek Skypierce-nya. Baru mungkin bisa kerasa nih bagaimana permainan front to back. Yang disiapkan oleh Coach Sever bagi Alter Ego. Oke, makan depan berarti ya. Tapi kayaknya kalau Kin atau Moiza nggak dulu sih. Enggak dulu. Kecuali memang menang orangnya 5 lawan 2 gitu kan masih oke lah. Kayak tadi kan contohnya mereka komit ke arah Mueza, tapi ya balik lagi pas Muezanya udah dikomit, udah keluar Valtryek Wayam, udah semuanya. Tergantung spread juga, itu bener-bener Dewa langsung bisa balikin keadaan. Ini 2 level bedanya loh Yasuke. Oh top lane. Oke, sementara sekarang Maybe benar-benar dikeroyok habis-habisan. Bisakah Maybe bertahan? Maybe! Hampir saja bisa bertahan. Spin of Destruction tadi seperti yang sudah dikeluarkan pula oleh Ijume. Sudah berpindah tepat sekarang. Ijume mencoba bisa mengejar ke arah Okta. Sementara shutdown pun tercipta di para Kinnya benar-benar. Tantrum sendirian harus melawan 3 player sekaligus dan berhasil. Alter Ego mendapat keuntungan begitu banyak paket tuh. Sekarang coba lihat. Solo kill dari Ijume. Itu dia. Membuktikan bahwa quest yang dikasih oleh Coach Sever kali ini harus perform. Ijume sekarang Lordnya free. Di tangan Alter Ego semua dibalikin dengan satu momen. Ya berawal dari ganking ke arah dari Maybe ya. Jawaban yang paling ideal. Karena Moskov akan selalu berada di laning yang jauh. Sehingga mereka komit untuk dive juga ke Maybe. Dan ini udah mulai berasa dari Arvi. Yep, semenjak DHS-nya udah jadi tadi ya. Moeza pun teriak-teriak nih sekarang karena poke damage di depan. Ya apalagi nanti kalau misalkan udah jadi Golden Staff. Makin berasa untuk Obsidia. Winning condition dari Dewa udah mulai ketutup. 1.800 gold ditarik sama Alter Ego total. Sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 gold berarti buat sekarang. Oke, dan gue gak ngeliat adanya item defense nih dari Kin. Biasanya gue lihat kalau XP Freya dia ada hybrid. Entah itu mungkin Bastis Pauldron atau anti Kuiras. Oh, Tapi ini gak ada, Be. Mau commit damage kayaknya ya. Tapi balik lagi, kurang badan dan hanya mengandalkan Mueza. Ini yang mungkin akan kita lihat Muezanya pasti bonyok ya, walaupun dia bakal punya chassis Pauldron saat lagi. Makanya kayak 4 damage berarti. 4 damage. Satu badan Kinnya bisa dimakan. Lord bisa di-clear juga. Karena masih Lord yang pertama. Tapi lihat setup Nino. Nino, akan seperti apa lagi? 2 player tadi berhasil langsung dia sedot. Sementara untuk sekarang coba lihat Muezanya tertinggal sendiri di bagian belakang dan menimbulkan sebuah jarak begitu baik untuk Dewa bisa membalaskan keadaan. Sementara sekarang Muezanya pun langsung lejam seketika. Alangkah baiknya sekarang pemain dari Alter Ego. Mereka memberikan sebuah perlawanan yang begitu mengerikan. Di tempat yang lain Kin hanya akan menjadi cepu. Bahkan ada Winter Crown dari Yasuke menyelamatkan dirinya. Wah, maybe buang Purify. Dan sekarang midnya mulai masuk. Masih ada pasif, tapi ke-trigger langsung. Bakal dipaksa untuk best start di mid. Ada next wave lagi juga, mau di-commit. Oke, 5 player dari Alter Ego. Mereka endgame, bersiap untuk bisa endgame. masuk. Mereka bersiap untuk bisa endgame. Maybe lejam. Dan Alter Ego mendapatkan game yang pertama. 12 menit. Alter Ego, one strike push. Satu momen yang tercipta membalikan semuanya. Setup yang bagus dari Dewa United early sampai mid game. Sama sekali tidak berguna karena lurus lagi-lagi dari mid lane. Wah, ini benar-benar jadi game yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat intens. Dan fight yang terjadi, itu terjadi begitu cepat. Commit dari Alter Ego, walaupun Lordnya di-clear, tapi mereka target orangnya. Mereka nggak mau menyanyikan momentum, karena momentum tersebut berawal dari Nino. Terlihat
seolah misplay, ternyata semua itu hanya bait belaka. Ya, mereka buang skillnya, mereka buang spellnya. Dan ketika tadi nggak ada Purify dari Maybe, berkat tabrakan dari Yasuke pastinya. Winter Crown tadi dia mancing Purify, beneran ditabrak, abis itu Alex Breaker langsung gak pakai lama. Gak pakai lama. Banyak banget kalau kita ngomongin soal di early game ya. Kayak keuntungan yang tarik-tarikan. Dan sampai hari ini dia momentumnya break di sini. Ketika ada gerakan dari Maybe dan Hijume dengan SOD, dia kasih pressure lagi ke Okta. Dia pisahin team fight-nya. Dan ternyata Lord Team take over. Plus dapetin member dari Dewa. 4 bahkan in total. Ini team fight yang dipaksakan berarti ya. Iya. Gue ngeliatnya agak ragu dari Dewa, Be. Ya, Maju-maju enggak. Kayaknya Dewa semenjak nggak ada Mueza, nggak ada Glorious Pathway. Mereka udah nggak mau komit lagi. Dan alhasil, Alter Ego memanfaatkan hal tersebut dengan adanya double wave di area dari mid dan Wah. end game. Si langsung ya. Kena tangkap spread, kena hand of bone, udah si pasrah aja itu Moskov gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak ada Purify soalnya. Iya. Gak Nggak bakal bergerak. bisa bertahan. Sulit. Tapi luar biasa. Sebuah hal begitu cepat dilakukan oleh Alter Ego tadi ya. Kejadian begitu cepat. Kejadian begitu cepat. Ini kelewat cepat ini. 12 menit, 12 menit, 12 menit. Mirip diskon. Bener, bulan Desember biasanya. Iya, tapi masalahnya ya semuanya diusahakan sama Dewa di awal Bener. setup turtle bagusnya hilang. Hilang langsung. Tapi emang udah hilang dari awal juga nggak sih pas kita ngomongin soal Lord takeover tadi. Lord pertama ya. Lord pertama tadi kan emang keputusannya tuh udah bener-bener paling bijak gitu. Mereka tahu udah pasti banget nih Moskov landing jauh. Mereka pegangin Moskovnya dulu dan SOD-nya kebetulan kena. Jadi fight-nya tuh udah bener-bener menang jumlah banget dari Alter Ego. Ya, Diimbangin, kan di bawahnya kan 4 lawan 3 kan. benar. Nah tiba-tiba Hijumenya datang juga. Jadi ya balik lagi diimbangin, dapat kill Okta, dapat Lord juga. Nah, targetingnya juga bagus sekali tadi ya. Wow, terlihat masih gak semudah itu untuk tiket playoff. Ya, Belum dong. kemarin juga sama, Dewa juga game pertama kan bener-bener cuma di sweep cepet banget. Yap. Cuma dapat 1 kill kemarin. Berarti sekarang misinya dari Alter Ego adalah ya mereka menang 2-0 targetnya. Kenapa? Karena kalau masih 1, bayang-bayang mereka selama ini kan mereka kalaupun menang 2-1, Pak. Nah itu berarti mereka udah mulai gak konsisten. Bener dong? Tapi Karena itu kan kalau coach, kata itu gak konsisten yang positif. yang tapi. positif, bener. Karena akhirnya menang 2-0. Ya, Karena selama ini menangnya 2-1 terus. oke. Karena itulah kenapa net game win mereka tuh lagi minus. Oke, sementara itu sekarang ini semua belum berakhir dong. Belum, Dewa masih bisa membalikkan keadaan. Semua bisa terjadi. mulai Reverse game yang sweep pun kedua. mereka masih ayo. Game Benar. yang pertama ya emang menjadi milik dari AE aja. Wah, tapi emang bener-bener cepet banget sih ini. Gara-gara mereka komit ke Mueza, Muezanya juga pecah itu kan. Dari efek letalitynya. Habis itu double kill, triple kill. Ya Skypierce-nya bertumpuk. Yap. Kelihatan ya. Dan untuk MVP of the game bakal jatuh ke tangan siapa? Hijume. Hijume. Nih. Wah ini yang tadi dipertanyakan sama Pak Pulung juga ya, bagaimana mid lanernya? Ya, Bagaimana kalau ternyata itu adalah tipuan dari Coach Saper? iya. Enggak. Enggak. Tipuan enggak? Tipuan Enggak. kita hilangkan opsi Ini- tipuan ya. Iya. Modus saper berarti. Modus Saper, tapi aman ya. Hijume, dari awal dia bikin action banyak banget. Dari dia dapetin first blood, dari dia yang nge-gank ke bagian top lane, dari dia yang tiba-tiba SOD-nya connect loh. Balik lagi ya, pemain Valentina ini dikenal dengan tanda kutip all-rounder. Jadi dia udah pasti tahu ultimate apa yang dia ambil dan bagaimana cara menggunakannya. Iya. Lebih ke cocok atau enggaknya kan di situasi itu. Iya. Ada ngambil Gurus Pathway, bagus kok. Bagus, Tadi ngambil ultinya Queen buat kabur, oke kok. oke, defensif ya kan. Paling-paling ya ngambil ultimate Okta harus tahu juga gitu. Komitnya bener-bener harus dipakai ketika timing yang tepat. Walaupun di sini ya lagi-lagi ya, Suyo dari Dolin udah bikin play. Dan di sini Yasuke kena pick off karena emang dia terlalu deep untuk ngambil ke area dari purple buff. Yap. Untuk dive-nya di awal masih bisa nih. Damage-nya masih kurang dari AE kan. Iya, di sini nih komit yang terjadi ya. Yep. Ini benar-benar keputusan yang langsung ngebalikin semua keadaan. Dan Hijumenya lihat udah menunggu Okta dengan tombak dari Moskov. Spear of Destruction curian dari IMU. Mereka Jadi bisa udah misah, Be. 4 kill makanya, 4 kill kepisah-pisah. Karena emang dengan membawa high loss ya berarti komit depannya kan yang bakal jadi option terbaik kan buat Dewa. Makanya pas udah kepisah team fight-nya kayak gini juga kepisah nih. Ya kan? Ada yang mau komit, ada yang mau mundur. Alhasil ya dilanjutin sama Alter Ego. Alter Ego seperti biasa, mereka adalah tim yang sangat kuat kalau adu otot. Wah. Endgame juga keputusan yang bagus ya.
Karena ya tadi informasi spellnya ada, terus jumlahnya juga unggul. Jadi endgame-nya bukan endgame gila tadi, Iya. emang udah kelihatan. Bukan coba gila ya, tapi game yang emang mau tabrak aja. Endgame gila tuh ada. Ada kan kadang-kadang, gue coba gila ya, jangan. Pokoknya jangan gila ya. Dan Ya kan kalau biasanya ngeliat- juga kalau ngering ya. Ini Ah. mau Lord apa mau blunder? blunder dong, masa enggak? Tapi enggak, kalau mereka Lordnya udah diambil tadi dan memang perhitungannya juga pas banget. Skypierce dari RP udah nambah tadi, udah 50 berarti. Kalau ngelihat dari badannya, sebenarnya Glue itu dari sananya itu udah keras tau. Makanya dia pakai curse helmet kan yang pertama. Yep. Untuk DPS juga. Dan ngelihat Winter Crown-nya dari Yasuke tadi memang dia pasukan berani nabrak loh. Ya emang harus wajib tabrak gak sih? Karena kan dari Aleka sendiri juga pasti udah menjadi opener yang cukup baik gitu loh. Karena kita udah melihat ya bagaimana cara Alek untuk bisa nge-open apapun itu. Dia ngebuat sebuah pergerakan, dia Ya. emang open lagi, belum dilanjutin. Dan kadang Yasuke juga menjadi ya pergerakan-pergerakan solonya sih. Yang Yang kadang, tadi yang dive ke Iya. purple ya. ya kadang bagus banget, kadang wadaw banget. Nah itu. Balik lagi ke bagaimana cara timnya recovery aja berarti. Ya, Karena kalau misalkan ada misplay secara individual kan nanti bisa di recovery pas team fight. Biasanya kayak gitu. Iya, iya. Makanya tadi kelihatan pas di Turtle 3 berarti ya. Iya. Itu mulai balik, apalagi di Lord pertama. Ngelihat dari komposisi hero, gue ngerasa untuk Dewa United kayaknya 4 damage kurang oke ya. Mereka butuh 2 badan mungkin. Let's say kalau misalkan tadi kini ada item defensif, kayaknya bakal lumayan enak deh untuk nahan depan. Nah itu setuju sih. Apalagi dengan tidak adanya Chest Pauldron di awal ya. Ini kayak butuh timing banget buat nahan damage dari RV. Sementara Mueza nggak cukup ternyata. Ya. Dan kita ekspektasinya wah ini nahan semua damage. Gak bisa. Karena udah jadi Skypierce-nya udah jadi Demon Hunter Sword. Udah pasti bakal rontok ya untuk tank-tank di depan. Terutama untuk Hylos. Makanya lihat tuh 96.000 damage. Ditelan semua ini jadi sandbag ya berarti. Ya. Yang damage taken-nya paling banyak juga dari Mueza. Tapi ya, ini 4 damage yang benar-benar masih belum bisa, tanda kutip ya, untuk bisa nahan adu baku hantam sama Aldrigo. Gue ngerasa memang konsep Dewa ini defense gak sih, Be? Dia bawa Jetian, dia bawa Moskov. High ground-nya enak banget sebenarnya untuk clear-clear. Mau reaction, Iya, tapi masalahnya karena tadi satu momen benar-benar satu momen perfect dari Aldrigo, jadinya lurus. benar-benar langsung commit ya. Apalagi dengan the carry yang masih ada di tangan dari Okta, ini menandakan sebenarnya alur permainannya nih 50-50. Bener-bener pecah di fight terakhir aja. Makanya perbedaan killnya kan 5 kan. Ya, Ya itu karena emang di kill satu-satu, closingannya kan. closingannya. Makanya. Jadi makanya ini game yang close banget. Game yang bener-bener kayak secara perbedaan gap gold, gap dari purple buff semuanya itu bukan yang game one sided banget, enggak. 5.000 gold juga bukan 5.000 gold yang snowballing banget dari Aldrigo. Tapi ya ini merupakan sebuah comeback yang awalnya dipegang sama Dewa 2.000, berarti Aldrigo comebacknya 7.000 in total. Swingnya kenceng banget ya. Swingnya kenceng banget.